Dan ini cakep banget ini topik-topik dari obrolan kita ini memang melihat apa yang terjadi di belakangnya gitu. Itu mulai dari persiapan dari nol lah, dari bahasa Inggris saja saya nggak tahu lah. Tuh saya ditanyain terus nih, kapan berangkat gitu. Padahal saya belum ada kejelasan berangkat. Salah satu yang menginspirasi saya Mas Chaudhry juga nih, karena lu kan lebih duluan ke luar negeri daripada gue. Sebenarnya sekarang yang lebih penting itu bagaimana kita itu sudah siap, sudah layak, sudah eligible untuk mendaftar beasiswa ketika beasiswa itu dibuka. Halo, jangan lupa ya subscribe channel Revians TV. Jangan lupa subscribe channel Revians TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Iril di channel Revians TV. Teman-teman, kali ini saya akan ngobrol bareng sama teman saya yang lagi kuliah S3 di Austria. Nah, kira-kira gimana ya dia mendapatkan beasiswa di Austria ini? Kita akan ngobrol bersama teman saya ini, jadi tetap tonton video ini sampai akhir ya, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar bisa terus berkembang. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah bersama teman saya yang kuliah ambil S3 di Austria. Nah, gimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah kabar baik, Mas Chaudhry. Gimana kabar di Indonesia? Alhamdulillah ya, ginilah makin bertambah tiap hari. Tapi Mas Imam udah berapa lama ini kira-kira di situ? Di Austria saya datang itu 13 November. Berarti kurang lebih sekarang dia menjelang 7 bulan. Menjelang 7 bulan. Nah, itu Mas Imam kuliahnya D3 S3 itu di mana? Ambil jurusan apa? Saya di Johannes Kepler University Linz, Austria. Jurusannya STEM Education. Wih, pendidikan ya jurusannya ya. Ya, begitulah. Di Zoom-Zooman ini kita akan bahas soal beasiswa ya. Jadi hal pertama yang pengen gue tanyain yaitu susah nggak sih dapat beasiswa ke luar negeri menurut yang Mas Imam, apa pengalaman Mas Imam? Saya pikir orang ketika dengar itu juga jawabannya sama. Susah banget. Iya. Kalau dengar pertanyaannya itu, cuman susah-susahnya yang ingin saya bilang, kalau diusahakan, diperjuangkan, insya Allah bisa. Itu yang saya alami sih. Allah bisa. Ceritain dong pengalaman Mas Imam mencari atau mendapatkan beasiswa ini dari mulai searching atau apa itu, menseleksi kampusnya atau mencari beasiswanya. Boleh nggak diceritain biar teman-teman juga punya pandangan gitu. Itu kalau saya rangkum perjuangan saya untuk bisa sampai di titik sekarang itu membutuhkan waktu 4 tahun. Buset. Lama juga. Nah, itu mau diceritain bisa berjam-jam itu kalau diceritain lengkapnya. Ya, singkat nggak apa-apa lah. Sekilas-sekilas aja. Gitu. Jadi kalau sekilasnya, jadi sebenarnya teman-teman bisa juga baca di blog saya. Ini boleh saya sebutin nggak nih blognya nih? Boleh, silakan biar Oh, siap. mau lihat Jadi secara detail bisa ke blognya Mas Imam. Saya nulis di blog itu alamatnya di 13.wordpress.com. Nah, nanti kalau mau melihat cerita bagaimana saya bisa kuliah sekarang di luar negeri, langsung saja ke menu pojok kanan atas, di situ ada Road to PhD. Jadi saya akan coba ringkas dari tulisan panjang 16 postingan. Dan saya akan coba saya sampaikan yang nggak saya tulis gitu. Ini terima kasih banyak sebelumnya juga Bos Chaudhry ini teman saya waktu kuliah S1 mengundang saya di kanal YouTube-nya gitu. Jadi saya bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya nggak bisa saya ungkapkan secara tertulis di blog itu. Ya, boleh. Bagus. Nah, 4 tahun itu saya mulai dari 2016 sampai 2019, Cok. Itu mulai dari
persiapan dari nol lah, dari bahasa Inggris saja saya nggak tahu lah. Dulu S1 itu di UIN Jakarta, kita sama-sama satu komunitas di komunitas Juanda. Iya, Sehingga iya. nggak? Iya, bahasa Inggrisnya masih amburadul ya. Ingat banget tuh. Nggak karuan. Dulu sempat kedatangan bule juga kita, itu saya sampai sembunyi dalam tanda kutip lah, maksudnya nggak datang kan, biar siapa tuh Jen aja yang ngadepin kan. Iya. Gue juga Gitu. ngumpet tuh di belakang. Gitu ya. Gak berani jawab. Nah, dari 2016 perjalanan, akhirnya 2019 November berangkat. Di 2016 itu saya udah mulai niat untuk kuliah ke luar negeri. 2016 saya belum lulus S2, masih juga kerja di UNJ sambil kuliah S2 nyelesain tesis. Tuh. Saya lulusnya itu akhir-akhir 2016, lulus S2-nya. Nah, ketika udah lulus S2, baru saya bisa lebih fokus lagi untuk belajar bahasa Inggris di tahun berikutnya, di tahun 2017. Nah, di situ saya ngambil kursus bahasa Inggris yang bukan kursus bahasa Inggris yang general, tapi juga langsung akademik. Nah, setidaknya saya ingat saya, nanti bisa dibaca di blog, itu saya kursus bahasa Inggris itu sampai 3-4 kali lah. Dengan biaya yang tinggi juga, tapi menurut saya itu bagian dari investasi. Nah, terus di tahun 2018, saya mulai tuh, ketika sudah belajar bahasa Inggris, mulai tes-tes bahasa Inggris. Nah, untuk keluar kan bisa pakai TOEFL ataupun IELTS. Nah, pertama saya tes TOEFL sekali, habis itu kok frustasi, kayaknya nggak bisa nih TOEFL, ini saking susahnya. Saya belajar IELTS, kayaknya IELTS lebih cocok dengan karakter saya nih. Jadi saya akhirnya mendalamin tes bahasa Inggris yang formatnya IELTS itu, yang namanya IELTS itu. Terus mulai kontak-kontak supervisor, kemudian daftar perguruan tinggi luar negeri, dan lain sebagainya. Di 2018 saya juga apply beasiswa, beberapa beasiswa. Tapi karena IELTS-nya itu masih 5,5, jadi nggak ada yang ngundang saya untuk wawancara. Gitu. Lanjut perjuangan di 2019, itu sebelumnya 2018 akhir itu saya kursus bahasa Inggris 3 bulan di ITB, kebetulan dapat beasiswa non-degree dari Kemenristek-Dikti karena saya dosen dan berniat untuk ke luar negeri, studi luar negeri, ada bantuan beasiswa itu tapi non-degree. Nah, dari situ saya dapat IELTS 6,5, kemudian di 2019 saya apply beberapa beasiswa dan alhamdulillah beberapa saya diundang untuk wawancara, kemudian salah satunya lolos, dan yang lolos itu ke Austria. Perjuangan banget ya ternyata buat dapetin beasiswa itu. Ya, begitulah kurang lebih faktanya. Mungkin kalau orang yang cerdas nggak selama itu sih, tapi kan saya kan ya berangkat dari nol, nggak pinter-pinter banget juga. Tapi perjuangan keras memang selalu membuahkan hasil yang sangat memuaskan juga sih. Tergantung perjuangan. Insya Allah. Gue juga padahal pengen banget tuh kuliah dulu ke luar negeri, tapi ya mungkin awal-awal kayak gini jadi udah males gitu kan. Tapi kan dulu sebenarnya jujur nih, para pemirsa YouTube-nya Bos Chaudhry nih, salah satu yang menginspirasi saya Mas Chaudhry juga nih. Karena lu kan lebih duluan ke luar negeri daripada gue. Apaan, cuma seminggu doang? Ya paling enggak kan waktu kita satu komunitas nih, Mas Chaudhry ini udah pernah ke Denmark gitu loh. Iya. Itu juga saya juga nggak tahu tiba-tiba bisa diajak teman sama untuk komunitas buat keluar. Ya syukurlah, dari situ saya juga termotivasi dari lu juga, Cot, gitu. Sama teman kita yang satu lagi tuh, siapa? Abi ya, yang udah keluar negeri juga ya. Oh iya, Abi. Tapi menurut gue, lu sih yang paling keren buat ini, maksudnya diem-diem tapi tiba-tiba udah di Austria aja. Gimana ya? Soalnya malu nanti, jujur aja ya. Nanti udah keluar-keluar di Facebook, keluar-keluar di mana-mana, mau kuliah ke luar negeri tapi nggak dapat beasiswa, kemudian banyak ditanyain orang, itu beban tertentu gitu. Jadi mohon maaf aja.
nggak cuma lu juga, teman-teman gua yang lain itu juga pada kaget gitu, karena juga saya antisipasi itu aja gitu. Yes. Itu Takutnya nggak jadi kan malah kitanya sendiri yang malu nanggungnya ya. benar, itu juga saya alami di kampus saya, di prodi saya, karena sebetulnya waktu saya 2018 akhir ke ITB 3 bulan itu dikira saya udah dapat beasiswa, dikira udah siap berangkat, nanti 20 Januari atau awal tahun 2019 sudah berangkat. Padahal belum, itu masih cuman pelatihan bahasa Inggris gitu. Tapi selama dari situ saya ditanyain terus nih, kapan berangkat gitu. Padahal saya belum ada kejelasan berangkat. Jadi Beban juga kan? Ya akhirnya gue jawab aja sih. Ini campur ya, gue dan saya dan lu, terserah nanti ngomongnya. Jadi ya doain aja lah semoga cepat berangkat. Padahal waktu itu wawancara beasiswa juga belum gitu. Itu makanya daripada terlalu banyak mengumbar status di Facebook, di Twitter dan lain sebagainya, ya inilah, berjuang dengan senyap aja dulu lah gitu. yang penting kan hasilnya ya. Ya. Cuman yang ini juga, Cot, ini yang nggak bisa saya ungkapin juga di tulisan. Kenapa saya menulis dan juga senang berbagi, bahwasanya ketika melihat orang sampai di titik itu jangan dilihat hanya di titik itu aja gitu. Iya benar. Dan ini cakep banget ini, topik dari obrolan kita ini memang melihat apa yang terjadi di belakangnya gitu. Proses. Jadi ternyata betul. Jadi ketika 2019 akhir saya bisa sampai Austria, itu saya berjuangnya dari 2016 gitu. Iya, panjang banget ya. Betul. Itu emang beasiswa dari sananya atau dari pemerintah kita atau dari mana? Oke. Alhamdulillah saya dapat beasiswa yang kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria. Tuh kan banyak beberapa beasiswa itu yang murni dari pemerintah Indonesia, seperti misalkan BPPLN, LPDP dan lain sebagainya. Nah, kalau program beasiswa yang saya dapat ini namanya beasiswa IASP, Indonesian Austrian Scholarship Program. Jadi karena itu kan namanya ada Indonesia Austria, itu mungkin untuk menunjukkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Austria membuat program beasiswa. Gitu. Nah, kalau yang di pemerintah Indonesia itu dulu atas nama Ristek Dikti yang menaungi dosen, karena saya dosen kan. Itu yang sekarang udah berubah nomenklatur, nggak Ristek Dikti lagi, tapi udah Diktinya udah bergabung ke Kemendikbud. Nah, kalau yang di pihak Austria itu di sini diwakili oleh namanya OIID. OIID. Nah, ini saya perlu nyontek nih, jujur aja nih. Wis, nggak apa. Soalnya bahasa Jerman, saya juga nggak bisa bacain karena belum belajar bahasa Jerman juga. Namanya bahasa Jermannya saya nggak bisa bacain, tapi kalau di bahasa Inggrisin, OEAD itu the Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and Research. Ya, tulisannya OEAD. Gitu. OEAD. Itu beasiswanya. Nah, dan itu juga kerjasamanya berkolaborasi juga dengan yang namanya Asia Uninet. Itu Asia Uninet ini gabungan kampus-kampus di ASEA yang membuat sebuah kelompok gitu untuk riset mobility. Keren. Ih, ya, gak nyangka banget temen gue. Itulah. SEP Uninet ini kepanjangannya University Network. Sebetulnya informasi beasiswa itu dengan media digital sekarang itu sudah tersebar kemana-mana, gampang dapatnya. Nah, ini yang jarang juga saya dapetin di tulisan-tulisan, dan juga saya terbatas nulisnya di blog saya. Jadi gini, sebenarnya sekarang yang lebih penting itu bagaimana kita itu sudah siap, sudah layak, sudah eligible untuk mendaftar beasiswa ketika beasiswa itu dibuka. Nah, kebanyakan dari kita
itu ayo saya pengen kuliah ke luar negeri, pengen nyari beasiswa. Akhirnya semangat tuh nyari informasinya. Tapi ya cuma sebatas itu. Ketika tahu informasinya dan tahu syarat-syaratnya, ternyata ada 1-2 syarat yang nggak terpenuhi, nggak berusaha langsung memenuhi syarat itu gitu loh. Jadi misalkan tahun ini 2020 ada beasiswa A, saya mau daftar, ternyata belum bisa. Karena ada satu syarat yang nggak memenuhi. Misalkan bahasa Inggrisnya masih, IELTS-nya masih 5,5, sementara yang diminta 6,5. Nah, tahun depannya ada pengumuman nih, datang lagi informasi beasiswa, katakanlah tahun depan 2021 gitu, Cot. Nah, dibuka lagi beasiswa A, pendaftarannya selama 1 bulan. Tapi ketika beasiswa A ini dibuka, IELTS-nya yang dari tahun kemarin itu belum meningkat. Masih 5,5 juga. Dan nggak mungkin untuk bisa meningkatkan IELTS. Mungkin juga sih kalau memang sudah belajar sebelumnya. Selama 1 bulan itu, kemudian tes IELTS, untuk keluarnya aja bisa seminggu 2 minggu gitu kan. Kemudian langsung daftar, langsung lolos. Jadi saran saya buat teman-teman yang pengen mengejar beasiswa, oke lah misalkan nggak apa-apa tahun ini belum bisa lolos. Karena ada syarat tertentu yang belum bisa dipenuhi. Misalkan yaitu tadi bahasa Inggrisnya belum memenuhi. Selama 1 tahun ke depan itu harus fokus ke situ. Nah, ketika beasiswa A ini buka lagi tahun depannya, sebelum buka kita sudah siap semuanya gitu. Kita sudah eligible. Nah, baru daftar. Ketika ada satu syarat yang nggak terpenuhi, udah lupakan untuk mendaftar karena pasti akan gugur di saat seleksi administrasinya dan nggak bakalan sampai wawancara itu. Antara beasiswa A sama beasiswa B ini kadang persyaratannya sama nggak sih atau perbedaannya cukup jauh gitu? Atau kita, nah kan sesuai persyaratan kan, persyaratannya kan pasti beda-beda atau sama. Nah, ketika kita pengen si A nggak kena nih, tiba-tiba ada si B, oh si B ini lagi, gimana? Oke, pertanyaan bagus. Sebetulnya secara umum itu syaratnya hampir sama. Gitu. Misalkan bahasa Inggris kalau IELTS itu 6,5 gitu. Itu di beberapa beasiswa A, B maupun C itu seragam segitu kan, itu memang sudah standar internasional untuk bisa kuliah di luar negeri. Itu diperkirakan standarnya untuk S3 ya. Kalau untuk S2 kayak kalau nggak salah cuma 6, kalau S3 6,5. Jadi untuk S3 standarnya bahasa Inggrisnya harus segitu tes IELTS-nya. Gitu. Nah, tapi ada beberapa juga syarat detail yang membuat beda. Gitu. Syarat detail yang beda, misalkan untuk bisa kuliah ke luar negeri kan selain paling dasar bahasa Inggris juga harus dapat LOE dari kampus luar negeri atau dapat persetujuan bimbingan dari seorang profesor sebagai seorang supervisor untuk bisa kuliah ke luar negeri. Nah, biasanya misalkan ada beasiswa tertentu yang hanya ke negara tertentu, atau seperti LPDP, seperti Budi, LN dan sejenisnya, ada kampus-kampus tertentu yang masuk ke listnya dia, yang di luar kampus itu dia nggak bisa. Gitu. Jadi di luar negeri nanti ada kampus ini itu yang masuk ke list ini kampus yang bisa dipakai sebagai tujuan kuliah ke luar negeri yang akan dibiayai oleh beasiswa ini. Itu sih syarat-syarat detailnya. Tapi secara umum LOE harus ada, iya. Kemudian bahasa Inggris, tes IELTS atau TOEFL dengan 5 TOEFL itu 550 atau 575 sekitaran itulah. Nah, itu umum udah kelihatan. Jadi kalau itu bahasa Inggrisnya belum bisa ditingkatkan, ya gimana ya? Jangan bermimpi dulu lah untuk bisa ke situ gitu loh. Paling enggak ya itu tadi, kita harus qualified dulu. Kita harus sadar kita belum memenuhi standar, akhirnya kita harus belajar dulu, baru kita bisa mulai untuk apply beasiswa dan akan diwawancara gitu. Tapi kalau masih di bawah standar, ya bakalan ditolak-tolak gitu. Itu saya alami gitu tahun-tahun sebelumnya. Saya daftar Austrian Awards, AAS biasanya disebutnya, itu 3 kali nggak pernah dipanggil wawancara. Itu karena kurang persyaratannya ya, atau kurang apa tuh?
Karena saya kurang persyaratannya, terutama bahasa Inggrisnya waktu itu saya masih 5,5 gitu. Ya, perjuangan Saya banget. sampai kembang tuh ngimelin profesor. Itu 63 ya, belum nanti balas-balesinya, bujuk-bujuknya, meyakinkannya dan lain sebagainya.